Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu au qala ana bari'um minallah. Au qala utawa ngucap sapa wong, ngucape ana bari'un minallah. Ana utawi ingsun bari'un niku terbebas minallahi sangking Allah, au minal malaikati utawa sangking malaikat, au minan nabiyyi utawa sangking nabi. Jadi ada orang mengucapkan ana bari'um minallah, saya ini terbebas dari Allah, saya ini terbebas dari malaikat. Nah, orang-orang yang mengucapkan demikian itu termasuk kafir. Jadi orang yang mengatakan ana bari'un minallah ini termasuk kata-kata yang mengeluarkan dia menjadi kafir. Naudzubillah. Atau au minal Qur'ani utawa saking Quran. Au minas syariati utawa saking syariat. Atau dia mengucapkan saya terbebas dari nabi. Jadi dia niku seakan-akan ku jauh dari nabi. Terbebas dari Quran, seakan-akan dia ini jauh dari Quran. Nah, iku kata-kata yang demikian, yang jauh, menjauh dari Quran, yang di situ juga termasuk kufur. Au minasyariati utawa dari syariat. Saya terbebas, saya jauh dari syariat. Naudzubillah. Itu termasuk kata-kata yang menjadikan seseorang kafir. Jadi syariat itu perkara yang memang kita harus belajar dan kita harus mengetahui. Nah, ini ada orang tidak mengikuti syariat malah menjauh. Itu bahaya. Au minal islami utawa saking Islam. Jadi orang mengucapkan ana bari'um minal Islam, saya terbebas, saya jauh dari Islam. Naudzubillah. Berarti dia kata-kata niku menjadikan keluar dari Islam masuk kafir. Naudzubillah. Utawa tidak itu. Au qala utawa ngucap sapa wong ngucap li hukmin maring hukum. Hukima kang den hukumi bihi apa hukum minal ahkami saking pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat. Laisa ingkang ora ana laisa ingkang ora ana apa hukum. Laisa ingkang ora ana apa hadza apa mau hukum al hukma iku hukum. Jadi ada orang mengatakan pada suatu hukum. Jadi misalkan ada suatu hukum, nah, terus dia mengatakan itu tidak termasuk hukum. Bahaya. Jadi artinya apa? Nek ketika kita sudah tahu itu hukumnya jelas-jelas haram, ya wes kita akui saja itu haram. Jangan dikatakan itu bukan termasuk hukum syariat, bahaya. Jadi kita mengakui saja kalau memang itu hukumnya haram, ya haram kita katakan haram. Jangan sampai kita mengucapkan lafaz yang menjadikan seseorang itu kafir. Naudzubillah. Aula a'rifu utawa ora ngerti sapa ingsun, ora ngerti al hukma ing hukum mustahzian hale guyu, ngece. Bi hukmillahi kelawan hukume Allah. Atau orang mengatakan, saya tidak mengetahui hukum ini. Tapi dia tujuannya mengucapkan itu ngece, mengolok-olok, mengejek hukumnya Allah. Jadi misalkan sudah jelas hukumnya zina adalah haram. Terus dia mengatakan la a'rifu al hukma, aku gak ngerti hukum iki. Saya tidak tahu hukum ini. Tapi tujuannya ngece, mengolok-olok, mengejek hukumnya Gusti Allah. Naudzubillah. Misalkan lagi orang mengatakan saya tidak tahu hukum ini. Padahal sholat fardu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sudah jelas itu hukumnya wajib fardu. Terus ada orang mengatakan saya tidak tahu hukum ini. Lah niate mustahzian bihukmillah. Niate ngece, mengolok-olok, mengejek hukumnya Gusti Allah. Naudzubillah. Iku menjadikan seseorang jadi kafir. Jadi jangan pernah ngece, mengguyu, mengolok-ngolok hukumnya Gusti Allah. Kita akui saja kalau haram kita katakan haram, kalau wajib kita katakan wajib. Au qala utawa ngucap sapa wong. Ngucap waqat malaa wi'an wa ka'san bihakon.
Wakot malah ahale temen ngebak-ngebaki sapa wong ngebak-ngebaki mau ngucape wi'aan wakaksan dihakon wi'aan ing wadah. Jadi wakot malah ngebak-ngebaki sapa wi'a wakot malah hale temen ngebak-ngebaki sapa wong wi'aan ing wadah sing diucapno apa la iki maf'ul bih sangka kola wakaksan dihakon. Lah ada orang memenuhi wadah, sing wadah iki dikebak-kebaki dituang air dengan mengucapkan wakak sandihakon. Au afrogo uta ngosongake sapa wong syaroban ing ombenan. Ngucape fakanat siroban. Au inda waznin uta ing dalam nalikane nimbang au kailin uta naker ngucape ngene wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsaruna. Ada orang mengatakan demikian. Jadi misalkan terjadi ada orang ketika dia mau menuangkan air ke wadah, mengucapkan wakak sandihakon, atau ketika dia mengosongkan minumannya. Jadi air di dalam wadah gelas misalkan dituang, terus mengucap fakanat siroban, atau ketika dia naker atau menimbang sesuatu, nimbang beras misalkan. Dia mengucapkan wa idza kaluhum aw wazanu yukhsaruna. Au inda ru'yati jam'in uta ing dalem nalikane ningali kelompok golongan. Ngucape ngene wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahadan. Jadi ada orang melihat orang lain terus di situ mengucapkan iku wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahadan. Tapi semua yang dilakukan iku tujuannya biqasdil istighfafi. Kelawan nejo ngentengake, ngremehake, awil istihzai utawa guyu-guyu. Fil kuli ing dalam sekabiane. Jadi yang dilakukan tadi mulai dari menuangkan air, terus mengucapkan ayat-ayat Quran wakak sandihakon atau pejenenge dia mau menimbang menaker menggunakan apa melafatkan lafat wa idza kaluhum wa awazanuhum yukhsaruna. Atau ketika dia melihat orang lain terus mengucapkan wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahadan. Dia mengucapkan ayat-ayat Quran itu tujuannya apa? Biqasdil istighfaf awil istihza. Memang tujuannya dia mengucapkan ayat Quran itu ngentengake ayat Quran atau guyu-guyu mengecek-mengecek. Maka iku menjadikan seseorang jadi kafir. Naudzubillah. Jadi artinya apa? Ketika kita mengucapkan lafat-lafat ayat-ayat Quran, jangan ada tujuan ngentengake, menghina, mengolok-olok, apalagi mengejek ayat-ayat Quran. Jangan sampai. Jadi itu bisa menjadikan seseorang jadi kafir. Naudzubillah. Soal ayat Quran itu ayat yang memang firmannya Gusti Allah mau. Wa kadza lan iku koyok mengkono-mengkono kafir. Kulu maudhi'in utawi saben-saben panggonan ustumila ingkang den gunakake. Fihi ing dalam maudhi apa Al-Qur'an wa Qur'an. Ngono ku mau bidzalikal qasdi kelawan mengkono-mengkono sejo. Fa ing kana mengko lamun ana apa istimal ana iku bi ghairi dalikal qasdi. Kelawan sak liyane mengkono-mengkono sejo falam yakfur mongko ora kafir apa? Falam yakfur mongko ora kafir sapa wong. Ini ada kasus lagi. Begitu juga dia ketika seseorang misal ini ada kasus di mana seseorang setiap keadaan yang menjadikan Quran itu jadi istihza atau guyu-guyu atau ngece. Jadi dia melakukan sesuatu yang mana menjadikan Quran itu diguyu-guyu atau diece-ece. Maka ketika tujuannya istihza seperti demikian, maka itu menjadikan seseorang jadi kafir. Tapi fa'in kana bi ghairi dalikal qasdi, ketika dia tidak ada tujuan istihza ngece-ngece guyu-guyu, maka itu tidak sampai menjadikan kafir. Fala yakfuru. Tapi lakin kola tetapi ngucap sapa Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullahu ngucape ngene dawuhe ngene la tab'udu ora adoh apa hurmatu apa haram istimal. Jadi ketika seseorang itu melakukan sesuatu perkara yang menjadikan Quran itu tujuannya kanggo istihza,
kanggo diguyu-guyu ben diguyu-guyu. Iku bahaya. Nek carane Indonesia namanya pelecehan agama. Jangan sampai terjadi demikian. Iku menjadikan seseorang jadi kafir. Nah, makanya ketika kita sudah diberikan nikmat dari umat Kanjeng Nabi Muhammad, diberi keistimewaan yukui Al-Qur'an, maka kita ketika membaca, kita ketika meletakkan Quran atau dan lain-lain itu jangan sampai ada tujuan kosdu, jangan sampai ada istihza, ngece-ngece, ngino, guyu, meremehkan, itu jangan. Karena itu ayat Quran, itu ayat yang istimewa, ayat yang memang benar-benar Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa mengalap barokahnya ayat Quran.